Kisah dimulai jauh sebelum adanya Roma, Babylon, bahkan piramid, tepatnya 2600 sebelum Masehi. Di sebuah kota kecil bernama Kahdak yang berada di wilayah peninsula Mesir. Merupakan pemerintahan mandiri pertama di bumi dan selama berabad-abad terus berkembang. Tapi kemudian kedamaian itu direnggut oleh datangnya Raja Ahton. Seorang raja bengis nan kejam yang suka menindas rakyatnya. Terobsesi dengan sihir hitam, Raja Ahton mempunyai tujuan yang jahat, yaitu menempa mahkota Sabbat. Mahkota yang memiliki kekuatan yang berasal dari 6 iblis dari dunia purba yang konon dapat membuat Raja Ahton menjadi memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan. Untuk menempa mahkota Sabbat, Raja Ahton membutuhkan mineral langka yang hanya ditemukan di Kahdak yang dikenal dengan nama Ternium. Raja Ahton kemudian memperbudak rakyat Kahdak, khususnya pria dewasa, untuk menambang Ternium. Hingga suatu hari seorang pekerja berhasil menemukan sebuah bongkahan Ternium. Para pekerja lain yang melihat itu pun berusaha merebut Ternium itu untuk dipersembahkan kepada Raja Ahton agar mendapatkan kebebasan yang dijanjikan sang raja. Dalam keributan itu, muncullah seorang pemuda bernama Hurut. Usianya lebih muda dari kebanyakan pekerja di sana, namun ia memiliki semangat juang yang sangat besar untuk membebaskan rakyat Kahdak dari belenggu raja yang lalim itu. Perselisihan itu pun berhasil diredakan oleh Hurut yang kemudian mengajak pria penemu Ternium itu melaporkan hasil pekerjaannya kepada pengawas di sana untuk mendapatkan haknya yang telah dijanjikan raja. Apa yang didapat oleh pria itu ternyata tidak seperti yang telah dijanjikan. Bukan mendapatkan hadiah, pria itu malah dibunuh oleh pengawas tambang yang kejam itu. Hurut yang memprotes tindakan pengawas tambang itu juga hampir menjadi korban berikutnya. Beruntung ayah Hurut yaitu Tet Adam datang dan menyelamatkan anaknya itu dari maut. Hurut merasa sangat sedih melihat rakyat Kahdak yang sudah tidak memiliki semangat untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Hurut pun kemudian merebut kembali Ternium dari tangan pengawas tambang dan berlari ke bukit. Di sana ia mengangkat tangannya membentuk sebuah simbol dengan Ternium di tangannya untuk membangkitkan semangat rakyat Kahdak demi memperjuangkan kemerdekaan Kahdak. Raja Ahton yang mengetahui bahwa kericuhan itu dapat menimbulkan pemberontakan dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Hurut untuk dieksekusi. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hurut yang nyawanya sudah berada di ujung tanduk dan dengan disaksikan ribuan rakyat Kahdak mendadak menghilang setelah pedang Algojo menebas kepalanya. Hurut muncul di sebuah tempat. Di sana ada 7 orang penyihir yang telah memilihnya. Hurut dianggap layak karena tekad dan semangatnya. Hurut diberi karunia dengan memiliki kekuatan dewa kuno. Hurut yang telah berubah menjadi The Champion datang di saat yang tepat. Mahkota telah selesai ditempa, pertarungan itu menghancurkan istana dan dimenangkan oleh Hurut. Setelah pertempuran itu, mahkota Sabaj disimpan oleh penyihir agar tidak jatuh ke tangan manusia. Sementara itu, Hurut atau The Champion tidak pernah terlihat lagi. Kahdak saat ini. Kahdak yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa Ternium tidak berlangsung lama menikmati kebebasan mereka karena selalu menjadi incaran penjajah. Sebuah organisasi pasukan bayaran internasional bernama Intergang saat ini telah menguasai wilayah Kahdak. Di salah satu lokasi perbatasan, terlihat beberapa petugas sedang melakukan pemeriksaan kendaraan yang keluar masuk ke wilayah Kahdak. Sebuah mobil van yang ditumpangi 3 orang pria terlihat sedang diperiksa saat hendak keluar dari wilayah Kahdak. 3 orang pria itu adalah Amir, Ismail, dan Karim. Setelah berhasil melewati pemeriksaan petugas, seorang lagi penumpang wanita bernama Adriana Thomas keluar dari persembunyiannya di dalam mobil itu.
Mereka berempat adalah peneliti yang sedang melanjutkan pencarian mereka berdasarkan data-data yang mereka peroleh dan petunjuk lokasi di mana mahkota Savage berada. Tibalah mereka di lokasi yang diduga tempat mahkota Savage berada, yaitu di kawasan pertambangan Eternium. Adriana, Samir, dan Ismail pergi ke dalam tambang mencari mahkota, sementara Karim menunggu di mobil. Saat berada di dalam tambang, Adriana yang sedang sibuk membaca petunjuk yang ada di dinding tambang tersadar bahwa Ismail tidak bersama mereka. Amir yang juga mengetahui hal itu menawarkan diri untuk mencari Ismail. Karim yang berada di dalam mobil tiba-tiba dikagetkan oleh Amir yang jatuh dari atas hingga Amir sekarat. Karim yang mencoba menolong Amir tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pasukan bersenjata. Amir yang sedang sekarat pun ditembak oleh mereka, sedangkan Karim ditawan dan dibawa ke dalam tambang tempat Adriana dan Ismail berada. Ismail yang tadi hilang tiba-tiba muncul dan mengagetkan Adriana. Adriana menanyakan Amir yang tidak terlihat bersama Ismail. Ismail mengatakan bahwa Amir mengalami klaustrofobia dan membutuhkan udara segar. Mendengar itu, Adriana pun kembali berfokus pada pencariannya dengan membaca petunjuk-petunjuk yang ditulis di dinding goa. Pencarian mereka akhirnya membuahkan hasil. Mahkota Savage telah ditemukan. Beberapa saat setelah Adriana berhasil mengambil mahkota itu, sekelompok pria bersenjata tadi muncul bersama Karim yang menjadi tawanannya. Nyawa Karim pun terancam jika Adriana tidak menyerahkan mahkotanya. Dalam situasi sangat mendesak dan emergensi itu, seseorang di antara mereka yang akan menembak Adriana menanyakan apakah ada pesan terakhir. Adriana yang kebetulan tepat berada di atas tulisan yang menjadi kuburan Ted Adam pun kemudian membaca tulisan yang menjadi mantra kebebasan Ted Adam. Setelah lafal mantra selesai dibaca Adriana, tiba-tiba petir menyambar dan terhempaslah mereka yang berada di sekitar lokasi kuburan Ted Adam. Semua tentara bayaran itu dihabisi satu persatu oleh Ted Adam. Adriana dan Karim mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Sementara Ismail terlihat sedang berusaha membuka kotak di mana mahkota itu disimpan, Adriana yang melihat itu kemudian memanggil Ismail. Tiba-tiba sebuah ledakan akibat pertempuran Ted Adam dengan sekelompok tentara bayaran itu menyebabkan dinding tambang mulai runtuh. Ismail tertimpa reruntuhan itu, sedangkan Adriana yang juga hampir tertimpa diselamatkan oleh Ted Adam. Adriana dan Karim akhirnya berhasil kabur dari tambang dan langsung tancap gas menyelamatkan diri. Ted Adam yang juga telah keluar dari tambang telah disambut ratusan pasukan yang siap menyerang. Namun semua pasukan itu bukanlah menjadi tandingan Ted Adam yang dengan mudah menghabisi mereka semua. Ratusan pasukan dengan persenjataan yang canggih bahkan tak membuat Ted Adam merasakan apa-apa. Adriana dan Karim yang sedang berusaha kabur tiba-tiba dikagetkan oleh Ted Adam yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Ted Adam berjalan mendekati mobil mereka. Tiba-tiba dari belakang, seorang lagi tentara yang masih tersisa menembakkan roket Eternium ke arah Ted Adam. Ted Adam dengan sigap langsung menangkap roket itu. Namun sayang roket Eternium itu meledak di tangan Ted Adam sehingga berhasil melukai Ted Adam. Ted Adam yang terluka dan pingsan itu akhirnya dibawa pulang oleh Adriana untuk dirawat. Sementara itu, di lokasi reruntuhan di dalam tambang, Ismail yang selamat terlihat sedang menelpon seseorang yang ternyata kelompok pasukan bersenjata. Kedok Ismail terbongkar di sini yang ternyata punya tujuan jahat dan juga ingin mendapatkan mahkota itu. Sementara itu, di markas sebuah kelompok kumpulan superhero yang bernama Justice Society yang diketuai oleh Carter Hall atau dengan nama superhero-nya yaitu Hawkman, terlihat sedang melakukan panggilan video dengan salah seorang petinggi yang terlihat seperti atasannya.
sedang membahas peristiwa yang terjadi di lokasi tambang Eternium yang juga di mana lokasi munculnya Ted Adam. Carter pun mulai mengumpulkan beberapa rekan superhero untuk misi menangkap Ted Adam atau Black Adam. Wanita ini bernama Maxine Hunkel dengan nama superhero-nya Cyclone. Memiliki kekuatan yang dapat memanipulasi angin, pribadi yang cerdas, dan ahli komputer. Pria ini bernama Al Rothstein dengan nama superhero-nya Atom Smasher. Dia mewarisi kekuatan pamannya yang juga sebagai Atom Smasher pada zamannya. Dan seorang lagi yang dipanggil Carter adalah Kent Nelson dengan nama superhero-nya Dr. Vader. Memiliki kemampuan sihir dan membaca masa depan dan kekuatannya dinilai setara dengan dewa. Setelah semua berkumpul, mereka langsung terbang menuju Kahndaq. Ted Adam yang terluka dan pingsan setelah terkena ledakan roket Eternium sudah kembali sadar. Ted Adam saat itu terbangun dan berada di kamar anak Adriana bernama Amon Thomas. Amon Thomas dengan rasa ingin tahu yang besar tak berhenti menanyakan semua hal yang ia ingin tahu tentang Ted Adam. Amon juga memberitahukan kepada Ted Adam tentang kondisi Kahndaq saat ini, yang mana Kahndaq masih tetap terjajah karena kandungan mineral langka yang terdapat di Kahndaq. Ted Adam yang saat itu masih terlihat kebingungan dengan apa yang ia lihat setelah 5.000 tahun terkubur di tambang tua itu. Ted Adam yang penasaran pun kemudian melihat keluar jendela dan mendapati bahwa kampung halamannya sudah berubah 1000%, berbeda jauh dengan kondisi saat 5.000 tahun yang lalu. Dengan berjalan menembus dinding, Ted Adam keluar dari kamar Amon dan menuju ruang tamu di mana Karim dan Adriana saat itu berada di sana sedang menonton TV. Setelah mendengar Adriana berbicara, Ted Adam langsung mengetahui bahwa Adriana yang telah membangunkannya dengan membaca mantra berada di tambang. Dari semua informasi yang ia dengar, Ted Adam mulai sedikit-sedikit memahami situasi yang terjadi. Adriana saat itu meminta kepada Ted Adam untuk membebaskan Kahndaq dari belenggu para penjajah. Sama seperti yang ia lakukan dulu saat membebaskan rakyat Kahndaq ketika Raja Ahton berkuasa. Namun Ted Adam hanya diam dan berlalu pergi keluar dari rumah. Sementara itu, tim Justice Society yang dalam perjalanan menuju Kahndaq sedang mengatur strategi untuk mengalahkan Ted Adam yang kekuatannya lebih besar dari mereka semua. Mereka hanya perlu membuat Ted Adam mengucapkan Shazam, maka hilanglah kekuatannya. Kemunculan Ted Adam di tengah kota saat itu mulai menarik perhatian. Ted Adam saat itu terlihat sedang menatap sebuah patung raksasa yang dibuat warga Kahndaq untuk menghormati pahlawan mereka yang telah membebaskan Kahndaq dari belenggu penjajah pada zaman itu. Sementara itu, Amon yang kebetulan melihat beberapa orang pria bersenjata dari Intergang kemudian memanfaatkan kekuatan Ted Adam untuk menghajar mereka. Ted Adam kemudian membawa 2 orang dari mereka ke langit untuk dijatuhkan dari atas. Saat yang sama, tim Justice Society telah sampai di sana. Ted Adam yang melihat mereka malah sengaja menjatuhkan 2 orang yang dibawanya ke atas itu. Carter yang melihat itu langsung melompat dari pesawat dan menyelamatkan mereka. Warga sekitar yang melihat mereka diselamatkan Carter pun merasa tidak senang dan meminta Justice Society untuk tidak mengurusi mereka. Yang mana selama ini Justice Society tidak pernah muncul bahkan ketika mereka ditindas penjajah bernama Intergang itu. 2 orang itu tetap tidak selamat setelah Ted Adam muncul dan menghabisi mereka dengan serangan petirnya. Pertempuran dari 2 kubu yang berbeda pendapat itu tak bisa terelakkan. Sebuah pukulan dari Atom Smasher yang telah berubah menjadi raksasa sempat membuat Ted Adam kewalahan hingga sebuah pukulan balasan dari Ted Adam membuat raksasa Atom Smasher tumbang seketika. Warga yang berada di sekitar sontak memberi dukungan kepada pahlawan legenda mereka yaitu Ted Adam yang membuat para Justice Society pun hanya bisa terbengong saat melihat Ted Adam pergi. Setelah Ted Adam pergi, Ken langsung mencari Adriana dan meminta mahkota yang dianggapnya berbahaya itu. Namun, mahkota itu telah dibawa Amon untuk disembunyikan.
Ken dan Carter meminta mahkota itu dengan dalih bahwa mereka adalah pahlawan dan pembawa kedamaian, yang mana membuat Adriana langsung tak terima dengan pernyataan itu. Adriana meminta agar mereka mengatakan itu kepada warga Kahndaq yang mana selama ini menjadi korban penjajahan dan tidak pernah sekalipun mendapat bantuan dari mereka yang menyebut dirinya Justice Society. Untuk meyakinkan Adriana, Carter pun menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang ke Kahndaq, yang mana tidak lain tidak bukan adalah untuk mencegah Ted Adam lepas kendali yang menghancurkan kota seperti yang dilakukannya dahulu. Carter juga mengatakan bahwa mereka juga memiliki data kuno yang menjelaskan bahwa Ted Adam muncul bukanlah pahlawan seperti yang disangkakan warga Kahndaq. Ted Adam muncul karena amarah yang luar biasa akibat keluarganya dibantai oleh Raja Ahton. Mendengar itu, Adriana langsung mencari Ted Adam untuk mengkonfirmasi hal itu. Mendengar apa yang dikatakan Adriana tentang apa yang telah dilakukannya dahulu dan kemudian ia dikurung oleh para penyihir, tak dibantah olehnya. Ted Adam juga mengatakan bahwa ia tidak pernah mengaku sebagai pahlawan, namun memang apa yang dilakukannya dahulu telah melampaui batas, sehingga dendamnya yang besar itu membuat para penyihir murka. Sementara itu, Amon yang sudah sampai di rumah terlihat kaget dengan keberadaan Ismail yang sudah berada di sana dan tidak mengetahui bahwa Ismail sedang mengincar mahkota itu. Amon dengan lugunya mengatakan bahwa mahkota itu berada padanya untuk disimpan di rumah atas permintaan ibunya. Amon yang mendengar itu langsung menodongkan senjata kepada Amon agar menyerahkan mahkota itu kepadanya. Sebuah perlawanan dan pengorbanan oleh Karim berhasil menyelamatkan Amon dan mahkota itu. Ismail yang kehilangan mahkota itu langsung menghubungi semua pasukannya untuk mengepung rumah itu dan mencari Amon. Tanpa berpikir lama, Ted Adam langsung terbang melesat ke arah rumah Adriana dan menangkap Amon yang terjatuh dari lantai 21 gedung itu. Saat Ted Adam sedang sibuk menghabisi semua anak buah Ismail, Amon berhasil ditangkap Ismail dan menyanderanya karena tidak menemukan mahkota yang disembunyikan Amon. Ted Adam yang menyadari Amon telah ditangkap langsung mengejar semua motor terbang yang berusaha kabur. Tim Justice Society yang juga telah sampai di lokasi pun ikut membantu Ted Adam mencari Amon dengan mengejar semua motor terbang itu, namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Sementara itu, Ken dengan kemampuan penglihatannya telah sampai di rumah Adriana dan menolong Karim yang terkapar setelah ditembak Ismail dan membawa Karim ke pesawat untuk dirawat. Mereka yang kehilangan jejak Amon pun mencoba menggali informasi dari anak buah Ismail yang tertangkap. Perselisihan antara Ted Adam dan Carter yang berbeda prinsip itu pun berakhir dengan sebuah pertarungan kecil yang membuat rumah Adriana porak-poranda. Pertarungan yang tidak seimbang dan hanya dipicu oleh ego itu pun berakhir ketika Ted Adam tidak sengaja memukul lemari yang mana di dalamnya tersimpan mahkota Sabbath. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menghentikan perselisihan itu dan berfokus membantu menyelamatkan Amon yang ditawan oleh Ismail. Mahkota itu pun dibawa ke pesawat untuk diteliti. Adriana yang kesal dan merasa bahwa Carter dan timnya hanya menginginkan mahkota itu dan tidak memperdulikan anaknya, terpaksa mengambil kembali mahkota itu dan menolak memberikannya kepada Carter sebelum anaknya diselamatkan. Justice Society bersama Ted Adam pun kemudian sepakat untuk bersama-sama menyelamatkan Amon. Seperti biasa, Carter yang menjadi pemimpin Justice Society mulai memberikan pengarahan dan membagi tugas. Namun Ted Adam yang tidak menerima perintah dari siapapun langsung bergerak sendiri tanpa mengikuti strategi yang diarahkan Carter. Lokasi tambang tua yang menjadi lokasi tempat Amon ditawan itu dijaga oleh puluhan anak buah yang semuanya dibabat habis oleh Ted Adam. Ted Adam yang berhasil masuk ke dalam tambang dan menemukan keberadaan Amon dan Ismail tidak bisa menembus dinding penghalang yang terbuat dari pancaran ternium. Tak beberapa lama, tim Justice Society pun sudah tiba di sana. Ismail pun meminta pertukaran mahkota dengan nyawa Amon. Carter yang berada tidak menyanggupi permintaan Ismail, sedangkan Adriana langsung menyetujui permintaan itu dan menyerahkan mahkota itu. Carter dan Ken sempat menghalangi Adriana agar tidak menyerahkan mahkota itu, namun Ted Adam yang lebih memilih untuk menyelamatkan Amon menggagalkan usaha Carter dan Ken. Ismail yang telah mendapatkan mahkota itu tidak menepati janjinya untuk membebaskan Amon.
Dan ternyata lagi, Ismail adalah keturunan terakhir dari Raja Ahton yang mana mahkota itu secara otomatis dapat digunakan oleh Ismail. Sebuah kalimat semacam mantra yang diucapkan Ismail, kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan sesaat sebelum ia membuka pelindung Ternium dan melepaskan tembakan ke arah Amon. Tet Adam dengan kecepatan super spontan menangkis peluru agar tidak mengenai Amon. Seketika itu, amarah Tet Adam memuncak dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Tim Justice Society juga langsung bergerak cepat melindungi Adriana, Amon dan Cyclone agar tidak terkena dampak dari kekuatan Tet Adam yang tak terkendali. Sebuah ledakan hebat akibat dari amarah Tet Adam pun menewaskan Ismail dan semua anak buah yang tidak dalam perlindungan. Efek dari ledakan itu ternyata mengenai Amon hingga pingsan yang disebabkan oleh efek dari kekuatan Tet Adam. Melihat kekecewaan dari wajah Adriana, Tet Adam yang merasa bersalah langsung pergi meninggalkan tempat itu yang juga disusul oleh Carter. Dalam reruntuhan puing bangunan akibat ledakan, Ismail ditemukan bersama dengan mahkota yang sudah terpasang di kepalanya dalam keadaan hangus terbakar. Sementara itu, Carter yang kesal berhasil menyusul Tet Adam mencoba menantang kembali Tet Adam untuk berduel. Hal itu tentu saja ditolak oleh Tet Adam yang menganggap hal itu akan sia-sia dan sudah jelas siapa yang paling kuat. Carter pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dahulu dan siapa Hurut. Tet Adam mulai menceritakan kisahnya. Hurut adalah putranya, memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk membebaskan Kahndaq. Hingga suatu hari Hurut ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati karena dianggap telah menjadi ancaman bagi raja karena sifat patriotismenya. Saat eksekusi, Hurut diselamatkan oleh para penyihir kuno yang telah memilih Hurut menjadi The Champion. Hurut diberi kekuatan untuk membela keadilan bagi rakyat Kahndaq yang saat itu sangat menderita oleh kekejaman Raja Ahton. Sehingga pada suatu hari ketika Hurut sedang tidak berada di rumah, beberapa anak buah sang raja datang ke rumah Hurut dan membunuh orang tuanya. Betapa terkejutnya Hurut ketika pulang dan mendapati ibunya telah tewas dan ayahnya, yaitu Tet Adam, tengah sekarat. Hurut pun berusaha menyelamatkan ayahnya dengan memberikan kekuatan miliknya. Ternyata, anak buah raja masih mengintai Hurut dari luar rumah. Hurut yang saat itu telah kembali ke bentuk manusia normal tiba-tiba terkena panah yang ditembak oleh anak buah raja yang telah menunggunya di luar dan Hurut pun tewas. Tet Adam yang saat itu tidak bisa menerima kenyataan, kemudian melepaskan seluruh amarahnya sehingga membuat tubuhnya berubah hitam. Setelah selesai menceritakan kisahnya dan mulai menyadari bahwa kehadirannya adalah bukan sebagai pahlawan yang didambakan Kahndaq, Tet Adam menyerahkan dirinya kepada Carter dan meminta Carter memastikan ia tidak dapat menggunakan kekuatannya kembali. Setelah mengucapkan kata Shazam, Tet Adam kembali dalam bentuk manusia normal dan kemudian langsung dibawa oleh Carter ke penjara bawah laut, di mana di sana ia dibuat mati suri dan dikurung di dalam sebuah kotak kaca berisi air yang juga untuk mencegahnya mengucapkan kata Shazam. Di penjara itu, ternyata jasad Ismail yang sudah gosong juga disimpan di sana. Jasad Ismail terlihat mengeluarkan cahaya merah seperti terbakar. Sementara itu, dalam penglihatan Kent tentang masa depan, ia masih melihat penampakan yang sama. Kent merasa ada yang aneh, harusnya kematian Ismail dan juga Tet Adam telah merubah penampakan masa depan yang ia lihat sebelumnya. Mahkota yang saat itu telah berada di sana kembali diteliti oleh Adriana dan Maxine yang mana telah memecahkan sebuah misteri yang mereka lewatkan. Saat mahkota dibalik, tulisan yang ada di sana memberikan sebuah makna yang berbeda, yaitu kematian adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Di tempat yang berbeda, Ismail terlihat seperti berada di neraka, yang mana itu adalah tujuan sebenarnya. Ismail ternyata sengaja membuat ia terbunuh tepat saat mengenakan mahkota itu agar dapat hidup kembali dengan berkah dari neraka melalui mahkota itu. Ismail diberi kekuatan oleh para iblis kuno, sama halnya dengan berkah yang didapatkan oleh Hurut dan Tet Adam. Mahkota Sabat tiba-tiba hilang bersamaan dengan lahirnya Ismail dalam wujud barunya yang menjelma menjadi iblis dari neraka.
Munculnya iblis Sabbath langsung terdeteksi oleh pesawat canggih milik Justice Society, yang mana mereka pun langsung menuju Tekapel dalam waktu singkat dan bertarung melawan iblis Sabbath. Satu serangan iblis Sabbath membuat pesawat yang diklaim tidak bisa dihancurkan itu malah dengan mudah dijatuhkan iblis Sabbath. Carter dengan ambisinya yang tinggi bersama rekan-rekannya mulai menyerang iblis Sabbath, yang padahal mereka tahu bahwa kemenangan adalah hal yang mustahil bagi mereka. Perlawanan pun terus dilakukan untuk mencegah iblis Sabbath yang berusaha mencapai kursi raja, di mana ketika ia berhasil duduk di kursi itu, ia bisa memanggil pasukan iblisnya dari neraka untuk menguasai bumi. Saat itu, Ken membuat sebuah kubah pelindung dan mengurung dirinya bersama iblis Sabbath. Ken memutuskan untuk melawan iblis Sabbath sendirian karena Ken tahu bahwa hidupnya berakhir di sini sesuai dengan penglihatan yang dilihatnya. Ken sadar bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan iblis Sabbath kecuali Ted Adam. Maka saat Ken melawan iblis Sabbath, bagian dirinya yang lain muncul di penjara Ted Adam dan meminta bantuannya dengan membebaskannya dari penjara itu. Petugas penjara yang melihat itu langsung mengejar Ted Adam untuk dilumpuhkan. Dengan kekuatan yang tersisa dan sedikit tekad, Ted Adam berhasil keluar dari penjara itu. Namun karena penjara itu berada jauh di dasar laut, Ted Adam mulai tidak sadarkan diri ketika sedikit lagi akan mencapai permukaan. Sementara itu, Ken yang bertarung melawan iblis Sabbath terlihat sudah mencapai batasnya. Sebuah serangan dari iblis Sabbath berhasil melumpuhkan Ken. Ken akhirnya tewas di tangan iblis Sabbath. Iblis Sabbath yang berhasil duduk di kursi raja itu pun kemudian memanggil pasukannya untuk menguasai dunia. Di berbagai tempat, sejumlah mayat hidup muncul dari dalam tanah dan mulai menyerang warga. Kembali di lokasi di mana Ted Adam yang sedang berada di ambang kematian atau sakaratul maut, di mana ia bertemu istri dan anaknya yang sudah menunggunya di alam baka. Di sana Hurut mengatakan bahwa Ted Adam belum waktunya berada di sana dan harus kembali ke dunia karena di sana ia sangat dibutuhkan. Dengan dibantu Hurut, Ted Adam melafazkan kata Shazam yang seketika itu Ted Adam langsung berubah wujud. Sementara itu, Carter yang kewalahan menghadapi iblis Sabbath beruntung diselamatkan Ted Adam yang tiba tepat pada waktunya. Pertarungan sengit pun terjadi antara Ted Adam dan iblis Sabbath. Ternyata Ted Adam juga sedikit kesulitan menghadapi iblis Sabbath hingga akhirnya Carter ikut membantunya. Carter memperbanyak diri dengan menggunakan topeng peninggalan almarhum Ken untuk menyerang iblis Sabbath. Iblis Sabbath berhasil ditahan oleh Carter, sedangkan Ted Adam dengan seluruh kekuatannya memegang tanduk iblis Sabbath. Dengan kekuatan penuh, Ted Adam berhasil membelah tubuh iblis Sabbath menjadi dua hingga tewaslah ia bersama seluruh pasukan iblisnya yang ia bawa dari neraka. Sejak saat itu, Kahdak menjadi aman dan terbebas dari belenggu penjajah setelah ribuan tahun hingga berganti-ganti generasi. Di akhir cerita, Ted Adam yang dianggap masih sebagai ancaman oleh Justice Society kemudian mengirim Superman dengan tujuan yang tidak diketahui. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, semoga channel kami terus berkembang. Saya yang mewakili diri saya sendiri, yang bertugas seorang diri, mohon izin undur diri. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.